Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Masih semangat ya? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Murtado. Ya, saya di sini akan mendemonstrasikan dan mensosialisasikan ya sekaligus aplikasi sistem informasi akademik yang akan diterapkan di kampus kita ini ya. Nah, kampusnya merupakan kampus baru, maka sistemnya juga sistem yang baru ya, sistem yang akan diterapkan di kampus ini ya. Nah, nanti mahasiswa itu mempunyai akses juga untuk sistem yang digunakan ya, dan ini bisa diakses secara online dari mana saja, kapan saja, asalkan mempunyai internet ya, asalkan mempunyai internet, baik itu lewat laptop ya, lewat Android ya, atau lewat perangkat-perangkat yang lain ya, asalkan connect internet, komputer ya, yang bisa dikonekkan internet juga bisa ya. Oke, kita lanjut saja. Untuk mengakses alamat e-kampus, kita sebut e-kampus ya, kita sebut e-kampus atau elektronik kampus, istilahnya seperti itu ya, atau juga bisa disebut enterprise kampus ya. Kenapa kok kita berbasis elektronik sekarang ya? Karena semua sudah menggunakan internet, alat-alat device ya, komputer, Android, semua itu hampir semua sudah menggunakan internet. Maka dengan adanya internet inilah kita bisa manfaatkan sistem informasi di kampus juga ya, khususnya dalam hal ini untuk mahasiswa ya. Seperti yang Pak Imam jelaskan tadi, jadi nanti mahasiswa itu bisa mengakses antara lain kartu rencana studi atau KRS di sini. Jadi selama satu semester itu apa saja yang akan kita pelajari, nah itu nanti bisa diakses di sini. Kemudian pada saat UTS atau ujian tengah semester ya, nanti mahasiswa bisa mencetak kartu ujian di sini ya. Jadi kartu ujiannya bisa dicetak di sistem ini. Dan bahkan kalau dosennya itu memberikan soal secara online, nanti mahasiswa itu bisa mengerjakan ujian secara online. Jadi mungkin kalau selama ini ujian pilihan ganda itu pakai kertas ya. Nah, nanti dengan adanya sistem ini bisa langsung dikerjakan secara online. Begitu juga nilai akhir ya, pada saat di akhir perkuliahan nanti mahasiswa bisa melihat nilai secara online. Saat dosen memasukkan nilai ya, saat itu juga mahasiswa bisa melihat nilainya ya, sehingga bisa mencetak yang disebut dengan kartu hasil studi ya. Jadi kartu hasil studi itu berisi daftar nilai, atau kalau SMA itu rapot lah ya, rapot ya. Kalau di aliyah atau SMA atau sekolah ya, itu disebut rapot. Itu kalau di kuliah namanya kartu hasil studi ya. Dan juga secara online ya, jadi nggak nunggu dosen store nilai baru nanti diupload, jadi nggak, tapi dosen langsung memasukkan nilai di sini ya, dan mahasiswa langsung bisa melihat hasil perkuliahannya atau belajarannya selama satu semester ya. Oke, jadi kita mulai saja langsung ya. Mungkin yang enggak bawa laptop bisa mencatat dulu ya. Ada yang bawa catatan enggak? Nah, kalau enggak ada catatan diingat ya, harus diingat nih ya. Nah, harus diingat kalau enggak ada catatan. Jadi langkah-langkahnya mudah saja ya. Pertama mungkin ini, mungkin bisa dilihat di depan ini, akses halaman http://enkampus.stb-min-al-rosyid.ac.id. Jadi ini alamatnya. Silahkan dicatat ya.
dicatat ya. Kalau Alamatnya sudah, aja. Kalau yang sudah punya akses internet, punya handphone bisa langsung Bisa. diakses. Tapi handphonenya harus connect internet ya. Jadi pastikan datanya ada ya. Oke, jadi yang dicatat mungkin alamatnya saja, karena nanti setelah login ya, setelah login ini nanti catatannya ada di sini itu ada di daftar pengumuman mahasiswa ya. Jadi yang di bawah ini nggak perlu dicatat, yang dicatat hanya ini saja, alamatnya saja ya, alamatnya saja, yaitu http://campus.stb-alrosid.ac.id ya. Ya, bisa nggak? Pakai HP bisa nggak? Dibuka Google Chrome-nya ya kalau di HP ya. Pakai Google Chrome. Jadi pakai aplikasi namanya Chrome kan. Kalau di HP kan ada ya. Nah, ini pakai ini. Oke, nah tampilannya kan kalau di HP seperti ini. Nah, seperti ini kan kalau di HP. Nah, seperti ini kalau di HP ya. Ya mirip dengan yang di browser atau di internet ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini ya. Tampilannya seperti ini. Oke, sekarang untuk username dan password itu bisa dilihat di sini ya. Username-nya NIM, password-nya NIM. NIM-nya ada yang lupa? Oh, belum dibagi ini ya, NIM-nya. Oh ya, jadi nanti untuk NIM-nya bisa langsung minta ke Pak Mubarok ya, untuk NIM-nya ya. Untuk NIM-nya langsung saja nanti minta ke Pak Mubarok. Atau ini yang ada di HP yang bisa akses, sudah bisa akses sampai tampil username password ya. Ini saya kasih NIM-nya. Namanya siapa? Yang Yang sudah akses namanya siapa? Namanya? Waris. NIM-nya 2018 602 02 025 ya. Itu NIM-nya. Username-nya dan password-nya sama ya. Untuk mahasiswa untuk sementara username dan password-nya sama ya. 2018 60 20 20 25 itu Waris ya. Ada lagi? Sama? Andi. Adi Pak Andi. Sekarang saya akan lanjut ya. Pertama masuk pakai username NIM, passwordnya NIM. Selanjutnya setelah berhasil login, saya akan pinjam salah satu NIM, yaitu Afif Afrian. Ini saya pinjam dulu ya. Nah, ada orangnya sini? Oh ya, NIM-nya yang paling depan, paling atas soalnya ya. Jadi ini saya pinjam. Saya saya login menggunakan NIM-nya. Pinjam buat demo. Buat demo ya, Afif Afrian ya. Contoh. Nah, setelah masukkan NIM, jangan lupa di bawah ini harus ketik ulang apa tuh namanya teks di atas nih. Jadi teks di atas ini kan tiap login beda-beda ya. Teksnya ini harus diketik. Jangan punya saya ngetiknya. Jadi yang di situ tampil yang di situ kan sendiri-sendiri tampilnya. Misalnya di sini KC ya. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, maka akan tampil seperti ini.
ketika nanti berhasil login, ya. Akan tampil seperti ini ketika berhasil login, ya. Yang pertama di sini ada halaman untuk pengumuman, ya. Jadi di sini akan ada daftar pengumuman. Di sini tutorial untuk mahasiswa. Nah, untuk apa namanya? Akses bisa untuk tutorial itu bisa di-download di sini. Stebi.presentasi ini ya. Kalau kita klik akan nge-download tutorial ya. Nah, ini tutorialnya. Berupa file presentasi. Nah, ini silahkan di download atau dibuka. Nanti akan tampil seperti ini file presentasinya. Oke, jadi ini file presentasinya. Saya langsung saja ke halaman login mahasiswa ya. Di slide ke-24 atau halaman login mahasiswa ya. Untuk dapat login sebagai mahasiswa, masukkan username dan password sesuai dengan username password. Default username password adalah NIM, passwordnya NIM. Jika terdapat kendala, dapat meminta tolong ke bagian TIPD atau ke Pak Mubarok ya, jika ada kendala. Kemudian slide ke-25, halaman utama. Nah, ini saya kasih lingkaran berwarna merah. Yang pertama adalah menu utama. Menu utama itu ada di samping ya. Jadi saya perbesar aja nih slide-nya ya. Nah, ini slide bisa di-download di tadi ya, di link tadi ya. Nah, di menu utama itu ada di bawah sini ya. Ada di bawah. Ya. Mungkin saya sambil berdiri biar enak. Kedengeran kan suara saya ya? Jadi ini menu utamanya di sini. Nanti kalau untuk melihat menu kliknya ini ya, maka akan muncul menu baru di sini. Kemudian kalau kita lihat ke kanan, ke sebelah kanan itu di sini ada papan pengumuman, ada e-learning, kemudian ada satu lagi tombol di sini belum ada. Kalau kita akses melalui komputer yaitu aktivitas mahasiswa ya. Aktivitas mahasiswa. Oke, untuk pengumuman dulu. Pengumuman, kalau kita login secara langsung, kita akan ditampilkan pengumuman. Ya, pengumuman ini berisi nanti pengumuman antara lain untuk untuk umum. Kalau pengumumannya sifatnya untuk umum, maka akan tampil baik itu mahasiswa, dosen, admin dan semuanya. Ya. Kalau pengumuman untuk mahasiswa saja, maka akan muncul nanti pengumuman untuk mahasiswa, ya. Untuk dosen nggak keluar, hanya untuk mahasiswa saja, ya. Jadi misalnya ada pengumuman apa, kuliah libur misalnya ya, nanti muncul di sini ya. Atau masuk tanggal berapa, ya. Ini akan muncul di sini. Kemudian di sini ada papan diskusi dan tanya jawab seputar aplikasi akademik ini ya. Jadi nanti kalau mahasiswa pengen pengen tanya sesuatu ya, misalnya tentang gimana cara ngambil KRS gitu misalnya, gimana cara lihat nilai misalnya. Nah, ini bisa tanya di sini ya. Ditanya di sini. Tanya nanti mungkin Pak Mubarok sebagai helpdesk nanti akan menjawab ya, atau mungkin ada nanti ditugaskan dari bagian TI yang akan menjawab ya. Kemudian pertama kita mengubah profil dulu
ya sebelum kita lanjut. Oke, untuk mengubah profil itu bisa diklik gambar foto atau link ini, ya, untuk mengubah profil, ya. Setelah itu maka akan muncul tampilan profil seperti ini, ya. Ini contohnya, pertama ganti foto, ya. Tapi fotonya jangan foto seperti foto saya ini, ya. Fotonya foto yang resmi kalau bisa, ya. Ini foto yang nggak resmi, contoh foto yang nggak resmi. Sementara seadanya dulu, nanti diganti foto Nah, resmi. kalau bisa sadar. Pokoknya jangan foto orang lain, ya. Fotonya dirinya sendiri pokoknya. Ya. Kalau bisa sih foto yang yang memperlihatkan wajah misalnya 70% gitu. Ya, jadi sehingga nanti pada saat kita cetak antara lain kartu mahasiswa, kartu kartu UTS, kartu UAS itu kan ada fotonya, ya. Jadi fotonya foto resminya gitu. Jadi bukan foto selfie atau foto seperti saya ini, jangan. Nah, kemudian setelah itu lengkapi field atau kolom yang ada di sini, ya. Contohnya misalnya asal pendidikan sebelumnya, ya. Jadi kalau saya timukan langsung, jadi kalau diklik menu, ya, maka di sini akan muncul, nah seperti ini. Klik menu. Nah, pertama ganti foto, ya. Yang kedua isi seperti tempat lahir, karena kemarin itu data yang kita upload di e-kampus ini kan masih hanya NIM dan nama saja, ya. Seperti tempat dan tanggal lahir ini belum benar, ya, belum benar. Nanti harus diperbaiki datanya. Contohnya di sini kan tempat tanggal lahirnya ini masih tahun 2018, ini salah, ya. Nah, ini tolong diperbaiki nanti. Kemudian jenis kelamin. Nah, kemarin kita set laki-laki semua. Nah, ini yang perempuan nih, ya. Nanti tolong diubah, ya, yang perempuan, ya. Kemarin sementara kita set laki-laki semua soalnya. Kemudian untuk nomor induk sekolah nasional, ya. Nah, ini kalau ada bisa diinput. Kemudian NPP juga kalau ada bisa diinput. Kemudian asal pendidikan sebelumnya dari mana? Dari MA negeri, MA swasta, perguruan dari pondok pesantren, dari SMA negeri, SMA swasta, SMK negeri, apakah dari SMK swasta. Ini bisa dipilih, ya. Kemudian asal pendidikan sebelumnya ini dicari. Nama pendidikan sebelumnya apa? Kalau sekolahnya di dulu aliyahnya di sini, diketik aja namanya Rosid, ya, Rosid. Nah, Rosid boleh, ketik Rosid juga boleh, nanti kan keluar. Pokoknya semua sekolah yang ada nama Rosidnya itu keluar, gitu, ya. Contoh di sini yang keluar antara lain MAS itu Madrasah Aliyah Swasta, ya, Al Rosid yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian ada lagi Madrasah Aliyah Ar-Rosid itu di Surabaya. Ada Rosidiyah itu di Bandung, ya. Nah, ini contoh semua yang ada kata Rosidnya keluar, ya. Jadi tinggal pilih yang benar yang mana, ya. Begitu juga untuk kalau SMA atau aliyahnya itu bukan di sini, itu bisa dicari nama sekolahnya, ya, baik itu negeri maupun swasta, ada semua datanya. Jika sekolah dulunya itu benar-benar sekolah baru dan belum ada datanya di sini, ya, nah bisa ditambah sendiri, yaitu diklik institusi Anda belum terdaftar, buat baru di sini. Jadi diklik di sini, ketik nomor pokok sekolah nasional, ini nggak wajib. Yang wajib adalah diisi nama sekolahnya. Jadi kalau diisi nama sekolahnya ini, kalau bisa nama sekolahnya yang lengkap, ya. Misalnya Madrasah Aliyah, kalau swasta ya Mas gitu, ya. Kemudian namanya, ya. Kemudian lanjut NPSN sekolah ini kalau kita pilih misalnya kalau siapa namanya tadi
Afif ini alumni sini ya. Nah, kalau alumni sini berarti kan sekolahnya yang tadi ya, yang Ar-Rasyid ini ya. Jadi saya pilih. Nah, secara otomatis nomor pokok sekolah nasionalnya akan terpilih ya. Nomor pokok sekolah nasionalnya ya. Kemudian nomor ijazah kalau ada ini bisa dimasukkan sini ya, alamat SMP dan seterusnya. Kemudian tempat tinggal saat kuliah, asrama bersama orang tua, kos atau lainnya. Asrama ya. Ukuran jaket apa? XL. Tinggi badan berapa, berat badan nanti bisa ditulis ya. Nomor HP bisa catat. Kalau ada nomor SIM-nya boleh catat. Alat transportasi saat kuliah apa? Jalan kaki, naik delman, mobil pribadi, ojek. Hah? Jalan kaki ya. Dan lain sebagainya lah ya. Pokoknya ini bisa diisi status perkawinan dan nikah belum ya. Kemudian alamat ya, alamatnya ini di tombol alamat ya. Alamat diisi mulai dari nomor KTP. Sudah punya KTP kan? Nah, masukkan nomornya sini. Wow, kalau belum punya KTP bikin dulu. Ya. Alamat gang, nomor kampung atau ini alamat gang ini jangan alamat sini ya, jangan alamat sekolahnya, tapi alamat rumah ya. Alamat orang tua lah boleh ya, atau kalau sudah punya rumah sendiri ya alamat rumahnya sendiri ya. Kalau masih tinggal bersama orang tua ya alamat orang tua, RT, RW, kode pos, kelurahan, kecamatan. Nah, kecamatannya mana? Ya, Dender. Ketik aja kata Dender. Nah, ini sudah muncul ya kecamatan Dender. Maka nanti secara otomatis akan provinsi dan kabupatennya langsung ngisi ya. Kemudian nomor telepon rumah jika ada ya, atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Keluarga mulai nomor kakak. Nah, nomor KTP ayah, nama ayah ya. Tempat lahir ayah, jenis pekerjaan ayah ya. Kemudian rata-rata penghasilan ayah, jenjang pendidikan ayah, nomor KTP ibu, nama ibu ini wajib, yang wajib benar itu nama ibu ya, harus benar ya. Karena nanti kalau saat sudah kita store datanya ke pemerintah atau ke Dikti, itu nama ibu sulit diubah ya. Kalau kita sudah masukkan ke sana, kalau nama ayah sih masih bisa, kalau nama ibu itu nggak bisa, sulit diubah, harus kirim surat dan lain sebagainya. Jadi yang wajib benar itu pertama NIM, yang kedua nama mahasiswa ya, yang kedua, yang ketiga itu tempat lahir, nah, yang keempat tanggal lahir, yang kelima nama ibu. Nah ini sulit diubah kalau sudah kita masukkan data ke feeder atau ke pemerintah ya. Tanggal lahir ibu bisa diisi, jenis pekerjaan ibu, rata-rata penghasilan ibu, jenjang pendidikan ibu, jumlah anggota keluarga termasuk ayah dan ibu. Ini kok ditulis 49, banyak banget ya. Nama wali ini kalau nggak ada ya diketik nama ayah ya. Oke, jadi sementara itu 3 pilihan ini aja yang diisi ya. Untuk yang lainnya ini nanti aja ya. Pokoknya keempat ya, biodata, alamat, keluarga, wali, dan foto. Kemudian klik simpan ya. Nah ini ya, jadi cara mengubah profil biodata seperti itu ya. Ini profil biodata ini nanti setelah aplikasi kita live ya, ini nanti kita setting itu harus diisi. Jadi mahasiswa kalau nggak isi itu nggak bisa menggunakan menu lainnya ya. Jadi itu sebelum bisa menggunakan menu-menu lainnya itu maka harus ngisi dulu view profilnya tadi ya, dilengkapi. Kasih contoh ganti foto. Cara ganti foto saya kira udah bisa ya. Menu ini masa saya ganti foto saya deh. Nah, ini. Ya nanti silakan diubah sendiri caranya, klik menu, klik. Nah ini klik ganti foto ini ya.
Kalau mau ganti foto, klik ganti foto, kemudian pilih filenya, ya. Nah, sementara saya ubah gambar foto apalah ya. Doraemon. Nah, sementara ini ya, saya ganti foto ini sementara. Simpan. Nah, ini sementara saya ganti foto. Nah, ini ya. Sementara ya. Silakan nanti ganti foto ya, ganti profilnya. Oke, kita lanjut lagi. Hubungkan ke media sosial ya. Nah, kita lanjut ke hubungkan ke media sosial ini, artinya di sini kan sudah punya Facebook semua kan? Ada yang nggak punya Facebook nggak? Nah, nggak ada kan? Artinya sudah punya yang disebut dengan media sosial itu udah paham semua ya. Jadi karena semua mahasiswa sudah punya akun atau username password di Facebook atau Google, nah bisa nanti dihubungkan ya, dihubungkan ke media sosial. Caranya gimana? Tinggal klik aja menu, kemudian klik profilnya diklik tadi kayak tadi, kemudian ke yang paling ujung ke media sosial di sini. Misalnya saya pilih Facebook ya, misalnya saya pilih Facebook. Nah, ketika saya logout, coba saya logout nanti ya, keluar. Ketika saya login, saya nggak perlu lagi masukkan username dan password, cukup klik Facebook, gitu ya, klik Facebook. Maka nanti saya akan muncul namanya di sini. Saya akan login sebagai Afif Arfirian, yaitu klik login. Nah, ini saya sudah login dan tanpa masukkan username password, tapi menggunakan username dan passwordnya Facebook ya. Kemudian yang paling penting itu jangan lupa ubah password ya. Caranya jika password itu belum pernah diubah, itu saat login selalu akan tampil ini. Harap segera ubah password gitu. Nah, kalau kita pengen mengubah password, tinggal klik OK aja. Klik OK, masukkan username passwordnya lama. Password lama kan NIM ya. Password barunya ini rahasia masing-masing, dan ulangi password baru. Ini juga rahasia ya, rahasianya masing-masing ya. Diketik rahasia juga boleh ya. Tapi biasanya kalau passwordnya rahasia itu udah umum ya, udah banyak. Jadi kalau bisa passwordnya itu sangat sulitkan banget lah pokoknya, sampai diri kita sendiri itu hampir lupa gitu ya. Baru setelah itu nanti kita bisa konekkan ke Facebook atau Google. Jadi setiap kita login tinggal klik Facebook atau Google tadi ya. Kalau kita mengubah password lagi, caranya gimana? Kalau misalnya kita sudah ubah password, tapi kita mengubah lagi passwordnya, caranya klik menu yang ada di bawah ini, kemudian ke pengaturan pengguna, kemudian ubah password ya. Jika kita mau ubah lagi passwordnya ya, jadi gitu caranya. Nah, ini ya cara mengubah password. Di slide ada nih ya, cara mengubah password. Pertama klik ini, klik menu yang ada di bawah sini pertama, maka muncul ini, ke pengaturan pengguna, ubah password ya, kalau mau mengubah password. Oke, sekarang kita masuk ke KRS mahasiswa. KRS tahu? Belum. KRS itu adalah singkatan dari kartu rencana studi ya, atau bisa disebut dengan rencana studi selama 1 semester ya. Jadi apa saja mata kuliah, mungkin kalau di SMA kan mata pelajaran. Nah, kalau di perkuliahan namanya mata kuliah ya. Mata kuliah yang selama 1 semester yang akan saya pelajari nanti apa? Itu adanya di
kartu rencana studi atau disebut dengan KRS ya. Oke. Untuk semester 1 ini nanti KRS itu kan sudah diambilkan atau paket ya. Jadi mahasiswa nggak perlu lagi ngisi KRS ya, ngisi KRS. Tapi nanti semester 2, semester 3 ke atas ya, semester 3, 4, 5 dan seterusnya, itu mahasiswa bisa selain paket, kemarin sudah paket sebenarnya, sudah sampai semester 8 paket. Tapi mahasiswa itu mungkin nggak nanti itu ngulang atau pakai remedi ya. Nah, remedi ya. Atau di sini kalau sudah diambilkan KRS-nya berarti tinggal melihat aja KRS-nya. Jadi klik isi KRS atau nanti menunya karena bukan ngisi KRS karena KRS-nya itu sudah paket, nanti saya ubah menjadi menunya rencana studi mahasiswa gitu aja ya. Jadi biar lebih paham maksudnya, bukan isi KRS karena sudah diambilkan paket. Nah, kemudian nanti akan muncul daftar mata kuliah yang akan diikuti ya. Contohnya saya login sebagai panggilannya siapa ya? Panggilannya Afif. Nah, sebagai contoh ini mahasiswa Afif ya. Ini cara melihatnya di menu. Nah, ini yang ini nanti menunya saya simpelkan ya, yang isi KRS ini. Nah, ini sementara muncul jadwal bentrok ya sementara. Karena jadwal perkuliahannya itu masih kita set hari Senin semua. Kemarin kan karena belum fix jadwalnya ya. Maka di sini muncul jadwal bentrok. Begitu juga nanti kalau misalnya ada mata kuliah yang bentrok dengan mata kuliah lain, pasti nanti mahasiswa akan muncul bentrok seperti ini. Nah, karena mata kuliah bentrok nanti bisa menghubungi akademik ya atau Pak Mubarok untuk menginformasikan bahwa ada mata kuliah yang bentrok ya. Jadi agar diperbaiki. Ini contoh mata kuliah bentrok karena Senin semua. Nah, kalau kita tutup, maka di sini akan muncul mata kuliah yang akan dipelajari selama 1 semester. Kemudian kita bisa cetak KRS-nya di cetak KRS di sini ya. Cetak KRS. Nah, ini ya. Jadi ini akan muncul mata kuliah apa saja sih yang akan saya pelajari selama 1 semester. Berikut jumlah SKS-nya berapa? Ngerti SKS itu apa? Tahu ya? Jadi kredit, angka kredit lah bisa dibilang gitu ya, angka kredit atau bobot atau apa ya? Ya angka kredit ya dari mata kuliah ini ya. Atau jam. Kalau di sekolah itu namanya jam pelajaran. Ada yang 2 jam, ada yang 1 jam, ada yang 3 jam gitu ya kalau di sekolah itu. Kalau ini artinya 2 ini 2 jam. 2 jam pelajaran. Kemudian semester ini ruangnya di mana? Jadi nanti bisa saya kuliah ini ruangannya ada di mana? Ya, ada di sini ya. Kemudian dosennya siapa? Ya. Dosennya siapa? Kemudian hari dan jam berapa? Kebetulan ini harinya masih belum betul. Semuanya masih Senin semua. Dan nanti akan diperbaiki oleh bagian akademik atau admin ya. Jadwalnya. Jadi setelah nanti jadwalnya semua diperbaiki, dosennya juga semua diperbaiki, bisa dicetak kembali KRS-nya ya. Jadi KRS-nya bisa dicetak kembali. Oke, kita lanjut KRS langsung aja. Nah, ini kalau misalnya ngambil KRS-nya itu lewat yang ngambil mahasiswa sendiri. Menu klik menu ambil perkuliahan. Ya, ini kalau yang ambil mahasiswa sendiri. Kalau kemarin kan kita sudah diambilkan oleh admin ya. Kalau yang ngambil oleh mahasiswa sendiri nanti ada tombol ini, ambil perkuliahan. Kalau sekarang kan tombolnya belum tampil ya, karena nggak diaktifkan ya. Nah, ini nanti kalau ngambil sendiri mahasiswa itu bisa pilih sebenarnya. Saya pilih mata kuliah ini, dosennya ini gitu. Bisa bebas gitu. Asalkan syaratnya itu jumlah SKS-nya cukup. Itu syaratnya.
Kan kalau biasanya maksimal SKS itu 24 ya. Nah, sebenarnya masih ada kan, kalau kemarin kan 20 ya SK-nya ya, semuanya ada 20 SKS. Nah, sebenarnya itu masih ada sisa 4 sebenarnya. Nah, itu bisa digunakan untuk misalnya akselerasi itu, jadi saya ngambil mata kelas semester 3 langsung gitu ya. Sebenarnya bisa ya, tapi itu tergantung nanti approvement atau kebijakan dosen PA mengizinkan enggak ya. Nah, kita pilih tapi yang statusnya tersedia. Kalau sudah penuh atau sudah dipilih nggak bisa ya, nggak bisa dipilih. Kalau sudah terpilih sebelumnya, misalnya mata kuliah bahasa Indonesia, kita mau ambil lagi mata kuliah bahasa Indonesia nggak bisa ya, karena sudah diambil ya. Atau mata kuliah udah penuh, misalnya kuotanya hanya 10 orang nih, tapi yang sudah masuk sudah 10 orang, kita mau nambah lagi nggak bisa ya, karena udah penuh. Maka kita harus cari kelas yang lain ya. Kemudian nah, nanti kita bisa tanya ke dosen pembimbing akademik tentang apapun ya. Misalnya, Pak, saya mau ngulang mata kuliah ini nih, bisa apa enggak gitu, tanya di sini ya, tanya. Nanti ada komentar di sini, bisa ditanya ya ke dosen PA. Kemudian tanya jawab KRS nanti muncul di bawah sini, tanya jawab ya, daftarnya, daftar pertanyaan apa. Jadi seperti di Facebook itu ya, komentarnya ya, seperti itulah. Kemudian lihat status persetujuan. Nah, nanti di sini akan ada status persetujuan. Contohnya di sini ya, belum ya. Kalau belum tadi belum disetujui. Misalnya kita ngulang mata kuliah, di mana mata kuliahnya misalnya ngulang itu gara-gara nilai kita jelek ya. Nah, misalnya kita C nggak puas nih, saya harus dapat A gitu. Semua mata kuliah harus dapat A, nilai B saya ngulang gitu ya. Nah, ini ternyata dosen PA nggak setuju gitu. Nah, ini nggak, statusnya belum disetujui gitu ya. Nah, kemudian kita bisa konsultasi dengan pembimbing akademik di sini di menu selanjutnya ya. Jadi nanti tolong presentasinya ini di print atau di di download, kemudian di print, nanti dicoba-coba ya langsung ya. Cara membuat agenda konsultasi. Jadi konsultasi itu biasanya mahasiswa itu konsultasi apapun dengan dosen PA. Kalau di sekolah namanya dosen BK ya. Di sini ada ya, guru BK. Guru BK kalau di sekolah, bukan guru BK kalau di sekolah itu. Atau guru wali, bukan wali murid, bukan wali kelas, bukan ya, tapi guru BK itu ya. Kalau di sini biasa disebut dengan dosen pembimbing akademik atau PA, atau dosen wali biasanya gitu ya. Kalau di sekolah namanya guru BK ya. Itu jadi kita konsultasi online di sini. Kalau selama ini kalau di sekolah itu konsultasinya gimana? Ketemu langsung ya. Nah, keluh kesah apapun gitu. Nah, sekarang keluh kesahnya bisa secara online ya, dengan dosen PA atau dosen wali. Nah, cetak KRS. Nah, ini cetak KRS yang ini ya, menunya yang tadi sudah. Kemudian cetak kartu UTS. Cetak kartu UTS itu menunya di sampingnya. Nah, di sampingnya sini untuk cetak kartu UTS itu saya tutup. Nah, kalau cetak kartu UTS itu di sini ya, dicetak kartu UTS. Nah, ini settingannya harus bayar dulu nih ya. Nah, bentar. Settingannya harus bayar dulu. Nah, saya off-kan dulu ya sementara ya. Pengaturannya saya off-kan dulu sementara ya. Kartu UTS. Nah, ini batas persennya ini saya nolkan aja dulu sementara. Kartu UAS juga sama, sementara batas ininya saya nolkan aja ya. Oke, kemudian saya coba cetak lagi. Saya harus tutup dulu, kemudian buka lagi ya.
Ini sekalian menunya saya ubah aja biar nggak menunya sekalian saya ubah. Tadi kalau mahasiswa ini saya ubah jadi beranda mahasiswa ya. Beranda mahasiswa. Beranda mahasiswa ini pakai. Ini enggak saya pakai. Ini saya ubah menjadi rencana studi mahasiswa. Menunya saya ubah. Oke, ya. Kemudian beranda mahasiswa. Oke ya. Jadi ini menunya saya ubah biar lebih simpel. Ke menu sekarang namanya beranda mahasiswa. Di sini ada rencana studi mahasiswa ya. Nah, di rencana studi mahasiswa ini bisa diklik. Kemudian cetak kartu UTS. Nah. Oh. Ntar ini settingannya belum benar berarti tadi. Menu setting dulu. Bentar, ini kartu UTS. Kartu UTS. Oh, ini saya buat 0. Mas, saya buat 0. Cetak. Nah, sekarang ini ada cetak kartu UTS. Oke ya. Jadi kembali cetak kartu UTS tadi menunya di sini cetak kartu UTS, klik cetak kartu UTS. Maka di sini akan muncul kartu UTS. Ya. Nah, ini kartu UTS ini termasuk tanggal dan waktu UTS-nya kapan. Ya, nanti muncul, ya. Sehingga nanti pada satu UTS mahasiswa itu harus bawa ini. Ya, harus bawa ini. Nanti karena di sini ada tanda tangan apa tuh namanya petugasnya ya, petugas penjaganya itu ya, petugasnya. Jadi ini mata kuliah dan nah kemudian jika kalau UTS itu mid test ya, kalau UAS itu akhir semester itu cetak kartu UAS di sini ya, mirip dengan kartu UTS tapi jadwalnya pasti beda ya. Nah ini jadwalnya pasti beda, jadwalnya dengan UTS nya tadi. Oke
Oke, kita lanjut lagi konsultasi dengan dosen PA ya. Nah ini menunya yang sebelah sini nih ya, agenda konsultasi ya. Nah kita bisa buat agenda konsultasi, tambah jadwal konsultasi, misalnya catatan untuk konsultasi pertama adalah, nah ini ketik ya, saya harus belajar sangat giat, gitu catatannya, contohnya seperti itu, contoh simpan ya. Nah ini nanti antara dosen dengan mahasiswa itu bisa tanya jawab untuk konsultasi. Nah gimana ya caranya? Nah untuk yang nyatat ini bisa dosen atau mahasiswa ya, konsultasi ya, nanti bisa tanya jawab di sini. Jadi seperti kita di Facebook itu ya, bisa komentar dan tanya jawab ya. Kemudian cetak agenda konsultasi. Nah ini buku konsultasinya seperti ini. Nah ini contoh materi pertama, catatannya apa ya. Nah kita lanjut. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang nanya nggak? Apa aja deh? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke e-learning ya. E-learning itu apa? Itu electronic learning, pembelajaran. Artinya kita pembelajaran secara elektronik ya, atau biasa disebut bisa disebut pembelajaran jarak jauh ya, atau pembelajaran berbasis elektronik, paperless artinya. Jadi sudah nggak perlu yang namanya buku ya atau paper, semua kertas-kertas sudah digantikan dengan HP atau laptop ya. Jadi hanya sekedar aja ya catatan yang sifatnya konvensional ya. Nah itu diganti dengan e-learning ya. Menunya ada di sini ya. Ketika kita buka home, itu menunya bisa diklik e-learning di sini ya. Nah ini e-learning ya. Kemudian kita nanti akan muncul daftar apa saja mata kuliah yang sudah ada RPS-nya. RPS tahu RPS? Rencana Pembelajaran Semester. Ya, jadi nanti dosen itu akan membuat rencana pembelajaran selama satu semester itu apa saja. Jadi misalnya pertemuan pertama kita membahas apa ya. Pertemuan kedua nanti apa, pertemuan ketiga apa, mungkin pertemuan keempat ada tugas ya, pertemuan kelima mungkin ada kuis ya, pertemuan 6 kemungkinan ada tugas kelompok ya, kemudian pertemuan ke-7 UTS misalnya, dan seterusnya ya sampai pertemuan ke-16. Biasanya ada 16 pertemuan ya. Nah ini caranya bisa diklik agenda ya, bisa diklik agenda, kemudian nanti muncul yang pertama adalah diskusi dan tanya jawab. Nah untuk diskusi itu bisa kita langsung tanya sesuatu di dalam e-learning ya. Contohnya misalnya di home ya, e-learning itu ya, di home e-learning. Nah ini kan muncul apa namanya mata kuliah yang kita ikuti ya. Nah untuk tanya jawab kita bisa tanya di sini, Pak. Misalnya tanya, Pak, gimana cara agar cepat pinter gitu ya. Nah ini ya. Ini contoh ya, contoh pertanyaan ya, contoh pertanyaan seperti itu ya.
Nah, nanti bisa dijawab oleh mahasiswa lain yang ikut mata kuliah ini bisa kolaborasi atau bisa menjawab juga ya. Kemudian kita lanjut ke absensi kehadiran. Absensi kehadiran, jadi nanti dosen itu bisa mengabsen ya, mengabsen di sini. Nah, kalau kita login sebagai mahasiswa ya nggak bisa, kita hanya bisa melihat siapa yang masuk, siapa yang tidak ya. Nah, ini ada yang sudah ada fotonya nih ya. Contoh yang sudah ada fotonya nih ya. Baru satu orang nih ada fotonya. Nah, contoh foto yang benar tuh kayak gini. Nah, ini contoh foto yang benar ya. Jadi foto resmi ya. Jadi nanti saat kita cetak kartu UTS, kartu UAS, kartu mahasiswa, itu nanti fotonya yang dipakai yang ini gitu, yang bagus ya, foto yang bagus. Oke, kita lanjut lagi. Absen, menunya ada di sini ya, untuk absen ya. Yang absen itu jadi gini, untuk absen kalau jamnya udah masuk perkuliahan, misalnya perkuliahan jam 9 sampai jam 12 misalnya. Nah, itu mahasiswa bisa absen sendiri sebenarnya, tapi hanya dirinya sendiri ya yang bisa absen gitu. Tapi di jam itu aja, kalau di luar itu nggak bisa gitu. Jadi bisa absen sendiri. Atau biasanya yang sering itu dipanggil oleh dosen gitu. Misalnya Hafiz masuk, nah baru di absen masuk gitu ya. Ini masuk, baru di set masuk, biasanya gitu ya. Baru nanti kita hanya melihat rekapan apa tuh namanya hasilnya aja ya, hasil absensi dosen. Kemudian kita lanjut, gimana kalau kita mau mengajukan izin nggak masuk ya, misalnya sakit atau ada keperluan lain. Nah, itu ketika klik absen nanti bisa klik tombol ini, ajukan izin atau sakit ya. Kemudian masukkan di sini, misalnya saya izin nggak masuk, misalnya ya, saya izin nggak masuk, misalnya sakit lah ya, sakit terlampir surat dokter. Nah, surat dokternya bisa diupload di sini, ya. Atau surat dari bidan atau dari manapun yang menunjukkan kita tuh sakit gitu ya. Kalau izinnya itu ada dinas atau ada pekerjaan yang misalnya surat izin dari atasan, misalnya gitu. Nah, ini nanti kita setelah upload surat izin maka akan muncul di sini ya. Dan statusnya belum disetujui. Nanti dosen akan menyetujui apakah izin kita itu diterima atau enggak ya. Izin atau sakit kita itu diterima atau enggak. Kalau diterima artinya status kita otomatis jadi izin atau sakit ya. Oke, kemudian download materi perkuliahan. Untuk materi perkuliahan itu menunya ada di sini. Pokoknya semua yang ada di bahan perkuliahan jika berwarna merah itu artinya ada materi ya. Jadi mungkin kalau di sekolah kan materi itu buku ya, buku langsung ya, berapa gitu. Nah, nanti kuliah itu materinya bisa berupa soft copy atau soft copy itu file yang bisa diupload ke e-kampus ya, dan kita bisa download. Contohnya presentasi ini ya, presentasi ini kan berupa file ya. Nah, ini nanti yang jadi bahan perkuliahan untuk bahan ajar ya, jadi bahan ajar perkuliahan ini bisa diupload. Yang upload dosen, nanti mahasiswa tinggal download ya materi perkuliahan. Kemudian ada audio, video di sini ya menunya, audio dan video. Contohnya yang video nih, yang video. Nah, ini contohnya ya, yang video contohnya seperti ini. Jadi nanti dosen itu bisa mengupload video, baik itu yang dari YouTube atau yang video sendiri ya. Ya, nanti mahasiswa tinggal menikmati aja siarannya ya. Ini nanti juga bisa buat video yang sifatnya live. Kalau di Facebook atau di Google itu kan kalau kita live
siaran live itu ya, kan bisa ya siaran live itu kan nanti ada linknya ya. Nah linknya nanti bisa dimasukkan oleh dosen di sini, sehingga mahasiswa ketika kuliah itu bisa live streaming juga ya, menggunakan sini. Tapi live streamingnya memang menggunakan Google ya, contohnya Google. Tapi nanti videonya ada di sini karena linknya masuk di sini ya. Kemudian untuk tugas mandiri, menunya ada di tugas mandiri ini. Ya. Kalau tidak ada tugas warnanya biru, kalau ada tugas warnanya merah. Seperti ini contohnya. Jadi misalnya ada tugas yaitu buatlah apa? Buatlah makalah misalnya ya. Buatlah makalah. Nah, nanti akan muncul di situ. Judulnya buatlah makalah. Nah, nanti mahasiswa bisa mengupload tugas itu di sini. Upload tugas mahasiswa. Kalau diklik muncul tombol ininya ya, tombol upload. Kalau tadi yang merah-merah itu diklik muncul ini. Dan mahasiswa bisa mengupload tugas. Dan syarat tugas itu bisa diupload itu kita harus lihat tugas mulai dan selesai. Kalau belum mulai kita belum bisa upload tugasnya. Ya. Kalau tugasnya sudah selesai juga ini kita nggak bisa upload. Ya. Kecuali tugasnya itu nggak ada batas selesainya, jadi kita bisa upload kapan aja ya. Kita nggak bisa upload file 2 kali. Jadi misalnya kalau mahasiswa itu uploadnya tugasnya banyak file, ya di zip dulu. Tahu di zip kan? Di zip tahu kan file? Misalnya file 1, file 2, file 3 itu jadikan satu, namanya di zip ya. Nah atau di kompres. Kalau di Windows itu ada di select all, itu dipilih semua, kemudian klik kanan kompres gitu ya. Baru setelah itu diupload di sini. Kalau filenya banyak. Baru setelah itu nanti ada proses penilaian di sini. Nah ini ada nilainya. Jadi nanti setelah dosen memasukkan nilai muncul nilainya di sana. Nah nilainya ini juga bisa langsung masuk ke nilai akhir nanti jika digunakan untuk. Kemudian ujian online. Nah ini tombol ujian online di sini. Ini contohnya. Kalau nggak ada ujian berarti warnanya biru seperti ini. Kalau ada ujian dia warnanya merah. Ini sedang ada ujian, kita bisa klik gitu ya. Setelah diklik maka muncul ini. Nama ujiannya adalah ujian online pilihan ganda. Bisa jadi nanti ujiannya itu ada banyak, ujian online dan ganda, ujian online IC, ujian online misalnya bahasa Indonesia, tes kuis dan lain sebagainya ya. Nah jenisnya apa? Ini dan ganda. Jumlah soalnya ada berapa? Ya ada di sini ya. Ini jumlah soalnya ada 6 ini contohnya ya. Kemudian lamanya berapa menit? 30 menit ya contohnya. Jadi mahasiswa itu pada saat klik sampai tampil ke layar sampai selesai itu waktunya 30 menit. Jadi kalau belum selesai dalam waktu 30 menit nanti otomatis soal itu akan tertutup ya. Soalnya akan tertutup dan nilai yang belum dijawab dia akan dapat nilai 0 ya. Kemudian dimulai kapan sampai kapan tugas ini? Ujian ini. Kalau kita waktunya itu sudah di luar waktu ini, artinya kita nggak bisa ikut lagi ujian ya. Kemudian nilai ujian ini nanti misalkan masuk mana, ke tugas atau kemana ya. Dan klik ikut ujian ya. Ikut ujian, maka di sini lah ini harap diperhatikan di waktunya, waktu ujian. Nah sisa waktu di sini contohnya ini ya, sisa waktu masih 29 menit lagi ya. Nah ini waktunya nanti mundur ini, jalan mundur ya, jalan mundur. Nah ini contoh ujiannya kita bisa pilih. Nah, ini yang colok pilihan ganda ya. Kemudian kita bisa pilih next atau back gitu. Kemudian progresnya kita bisa lihat di sini. Apakah ada soal yang belum dijawab? Enggak, itu muncul di sini ya. Kan kita bisa lewati dulu ya. Misalnya soal ini sulit banget misalnya. Nah kita next dulu aja bisa ya. Nanti di sini akan muncul daftar soal yang belum dijawab dan yang sudah dijawab. Kemudian lihat jadwal atau agenda perkuliahan, agenda ujian. Ini menunya di sini ya. Ujian.
jadwal ujian ya. Kemudian ini contoh jadwal ujian seperti ini. Ini jadwal UTS, kemudian yang satunya jadwal UAS. Kemudian pengumuman perkuliahan, menunya ada di sini ya. Jadi learning pengumuman. Contohnya misalnya ada kuliah pengganti. Misalnya dosen dari Senin nggak bisa masuk sesuai jadwal karena ada keperluan lain, maka dosen akan membuat pengumuman ini. Ya. Nah, nanti mahasiswa itu bisa tahu bahwa ada kuliah pengganti. Contohnya di sini kepada mahasiswa pengantar manajemen kelas ini ya. Dan ini saya mengumumkan bahwa karena ada kendala teknis kelas e-learning yang seharusnya diadakan hari Jumat tanggal 30 Maret pukul sekian terpaksa saya undur ya. Ini pengumuman. Jadi nanti yang terima pengumuman adalah mahasiswa yang ikut mata kuliah ini aja ya. Jadi mahasiswa lain yang nggak ikut mata kuliah nggak dapat pengumuman. Tugas kelompok, menunya ada di tugas kelompok ya. Nah, nanti mahasiswa itu hanya bisa mengupload tugas yang di kelompoknya saja ya. Kemudian lanjut ke buku referensi. Buku referensi itu ada di situ ya, menunya buku referensi. Jadi daftar buku-buku apa saja yang jadi referensi mata kuliah ya. Presensi kehadiran mahasiswa. Nah, ini menunya di sini ya, status kehadiran mahasiswa ya. Nah, kita bisa lihat kapan kita masuk enggak ya, kita sakit masuk itu muncul di sini. Contoh ini tidak ada alasan, ini masuk, tidak ada alasan masuk ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Kemudian, nah ini materi perkuliahan ya, materi perkuliahan semua bisa di-download di sini di bawahnya. Di dalam absen juga bisa. Nah, kemudian kita bisa rekap ya. Rekap absensi perkuliahan per mata kuliah. Jadi kita tuh masuk berapa kali, bolos berapa kali, izin berapa kali, sakit berapa kali muncul ini ya. Nilai mahasiswa. Nah, ini kita lihat nilai nih, caranya di penilaian ya. Nanti di sini akan muncul mulai dari semester 1, semester 2 dan seterusnya sampai semester kita semester berapa ya. Setelah itu baru diklik detail. Nah, ini klik ini tombol merah ini untuk melihat nilai kita. Ya, nilainya ada di sini. Contohnya di sini dapat 84, di sini dapat 80, ini 84. Ini dapat A semua ya nilainya. Kemudian cara mencetak kartu hasil studi atau KHS, atau kalau di aliyahnya raport ya. Caranya dicetak nilai di sini ya. Jadi di menu penilaian, kemudian klik detail ini, cetak nilai. Kalau kita mau cetak rapor atau kartu hasil studi. Nah, contoh kartu hasil studi itu seperti ini ya. Misalnya filsafat pendidikan dapat nilai A ya. Nah, ini misalnya bahasa Indonesia dapat nilai B gitu ya, statusnya lulus. Jadi total IPK-nya contohnya 3,9. Nah, ini pinter banget ya orangnya. IPK-nya hampir sempurna. Transkrip akademik sementara. Nah, ini bisa dicetak di transkrip akademik. Kalau transkrip akademik itu artinya rapor satu buku itu ya. Kalau di aliyah itu rapor, kalau satu halaman kan artinya itu kan satu semester ya. Nah, kalau transkrip akademik itu semuanya, semua semester akan muncul semuanya. Semester 1 mungkin nanti di sini ada semester 2, semester 3 dan sampai semester 8. Kurikulum dan kalender perkuliahan. Untuk melihat jadwal perkuliahan bisa dilihat di kalender perkuliahan. Diklik maka muncul. Saya nanti hari Selasa kuliah apa aja. Ya, ini hari Selasa ya. Saya kuliahnya ini dan ini. Hari Rabu ini hari Senin. Oh, ini Senin ya. Ini hari Selasa. Kemudian hari Rabu saya kuliahnya ini. Nah, kalau yang warna kuning itu artinya yang sekarang, yang sedang berlangsung hari Rabu. Artinya berwarna kuning ya. Artinya yang hari ini. Hari yang kuningnya artinya hari ini gitu.
Kemudian Kamis berarti besok ya. Contohnya ini ya, besok saya belajar ini dan ini. Hari Jumat saya belajar ini. Ya. Kalau sekarang mungkin ngumpul semua di sini ya, di Senin semua karena jadwalnya masih belum disesuaikan ya. Oke, kemudian lihat kurikulum. Lihat kurikulum itu artinya kita mau melihat apa saja sih mata kuliah di selama saya kuliah di sini itu nanti apa saja gitu. Kita bisa lihat ya. Jadi kurikulum misalnya saya pengen lihat nanti kalau semester 1 kan ada di KRS ya. Kalau semester 2 nanti apa sih kira-kira mata kuliah yang akan diajar? Nah itu bisa diklik di sini semester 2. Jadi klik kurikulum, klik semester 2, klik detail, di sini akan muncul nama mata kuliah semester 2. Atau nanti ada semester 3 dan sampai semester 8 ya. Jadi semester 1 sampai semester 8 itu mata kuliah apa aja yang akan saya ikuti. Itu adanya di kurikulum ya. Pengajuan. Pertama adalah pengajuan beasiswa. Nah, nanti kalau di sini dibuka beasiswa, nggak tahu itu dari mana ya, baik itu dari pemerintah maupun swasta maupun internal. Nanti ada tombol pengajuan beasiswa, bisa mengajukan beasiswa ya. Nah ini nanti ada kemudian pengajuan KKN, kan ada KKN juga ya di sini ya. Nah nanti program KKN-nya dibuat dulu oleh akademik atau admin. Setelah dibuat baru mahasiswa bisa daftar ikut KKN. Nanti ada seleksinya, penerimaan KKN, kemudian ada pembagian kelompok ya. Nah, biasanya ada pembagian kelompok, misalnya kelompok A KKN-nya di mana, kelompok B KKN-nya di mana kan. Dan dosen pembimbingnya itu beda-beda setiap kelompok biasanya ya. Ini KKN masih semester berapa? Semester 8 ya? 7 ya. PKL juga sama. Kemarin itu dan PK. Nah, PKL. Nah, ini pengajuan PKL contohnya. Ini nanti ada daftar PKL-nya. Misalnya PKL berarti kalau tahun akademik, kalau sekarang berarti semester 7 itu 2021 ya. Nah, 2021 atau 22 ya. Nah, itu nanti ya untuk pengajuannya. Kemudian pengajuan cuti. Nah, ini pengajuan cuti. Kalau mau cuti kuliah. Di kuliah itu ada cuti. Kalau di sekolah kan nggak ada ya. Kalau di kuliah itu bisa cuti gitu. Jadi misalnya cuti karena nikah contohnya. Nah, itu nikah cuti dulu gitu ya. Nanti semester berikutnya lanjut lagi. Nah itu biasanya nanti ngulang ya mata kuliahnya yang dicuti. Misalnya cuti semester 5. Nanti saat semester 7 itu nanti ngulang lagi mata kuliah semester 5 harus diambil lagi. Kemudian ini contoh pengajuan cuti. Contohnya alasannya kerja gitu ya. Nah, kemudian pengajuan proposal skripsi. Nanti di sini pengajuan proposal skripsi. Ini nanti semester 8 ya. Nah ini nanti masukkan judul skripsi, judul proposalnya dulu masukkan sini. Kemudian upload proposalnya. Yang terakhir yaitu pengajuan sidang. Setelah proposal disetujui dan bimbingan ya, di proses bimbingan baru nanti setelah disetujui siap sidang, pengajuan sidang. Sidang itu mau lulus ya artinya ya. Nah ini nanti dilengkapi. Kemudian yang terakhir setelah dinyatakan lulus baru daftar wisuda. Nah, ya. Wisuda. Oke, kemudian lanjut ke informasi pembayaran. Menunya ada di informasi pembayaran. Jadi kalau di sini kan contohnya seperti ini. Kalau di kampus ini ya untuk pembayaran menunya di klik menu, kemudian informasi pembayaran di bawah sini ya. Nah ini contoh ya, saya pembayaran uang kuliah sudah bayar apa aja dan yang belum saya bayar apa, contohnya seperti itu ya, jadi ketahuan di sini. Kemudian mahasiswa bisa cetak
bukti pembayaran di sini, cetak bukti pembayaran. Nah, ini ya, contoh saya sudah bayar pendaftaran daftar ulang. Uang pendaftaran ini ya 150. Contohnya seperti itu. Kemudian informasi pembayaran. Nah, ini udah terima kasih sudah selesai ya. Jadi itu saja untuk mahasiswa. Jadi apa namanya?